Perkenalkan, nama saya Brianto Anu Najib, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Purwokerto memiliki visi dan misi. Visi mewujudkan Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Purwokerto menjadi sebuah lembaga kemahasiswaan yang islami, lebih aktif, menjunjung rasa kekeluargaan, serta memiliki profesionalisme yang tinggi dan menjadi sebuah wadah aspirasi bagi mahasiswa teknik kimia. Serta misi dari Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang pertama adalah meningkatkan keislaman, kualitas, dan prestasi baik dalam bidang anggota di non-akademik maupun dalam bidang akademik. Lalu yang kedua adalah meningkatkan rasa peduli terhadap masyarakat untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi. Dan yang ketiga adalah meningkatkan rasa kekeluargaan di mahasiswa teknik kimia baik dalam lingkup program studi maupun dalam lingkup luar program studi. Dan yang keempat adalah meningkatkan rasa dan juga meningkatkan sebuah aspirasi dan menjadikan wadah bagi aspirasi mahasiswa teknik kimia UMP. Mahasiswa teknik kimia UMP menjadi sebuah lingkup dasar bagi himpunan mahasiswa teknik kimia. Maka dari itu himpunan mahasiswa teknik kimia sendiri memiliki sebuah tujuan. Tujuan yang utama adalah menjadi sebuah wadah bagi mahasiswa teknik kimia, serta yang kedua adalah menjadi inisiator baik dalam bidang non akademik maupun dalam bidang akademis maupun dalam bidang non akademis, serta langsung dibimbing oleh ketua program studi. Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia UMP itu memiliki 7 divisi. Divisi yang pertama adalah advokasi, divisi yang kedua adalah humas atau hubungan masyarakat, divisi yang ketiga ristek yaitu riset dan teknologi, yang keempat adalah minat dan bakat, dan yang kelima adalah pengabdian masyarakat, yang keenam adalah kerohanian, dan yang ketujuh adalah bina usaha. Kurang lebih pemaparan dari beberapa pengertian Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia sendiri akan lebih rinci dan akan lebih dalam ketika teman-teman semua nanti akan masuk dan bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia UMP. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febrianti. Saya sebagai bendahara di Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Tugas pokok dan fungsi dari bendahara yang pertama mengoptimalkan sistem keuangan yang dinamis, terbuka, dan jujur. Yang kedua, menyusun anggaran biaya program kerja HMTK UMP. Yang ketiga, menyusun laporan secara berkala tiap 1 bulan sekali dan di akhir periode kepengurusan. Yang keempat, memberikan informasi keuangan kepada BPH, kepanitiaan, dan kepada pengurus HMTK UMP. Terima kasih. Saya Vika Oktavia, Sekretaris Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Sekretaris merupakan pengatur kebijakan, administrasi, dan kesekretariatan organisasi. Tugas dari sekretaris yang pertama, mendata surat masuk dan surat keluar seperti surat undangan, surat pemberitahuan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mengoptimalkan pelayanan kebutuhan kesekretariatan, dan yang ketiga adalah mengatur administrasi pendelegasian mahasiswa teknik kimia untuk acara keluar. Sekian tugas pokok dan fungsi dari Sekretaris Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Perkenalkan, nama saya Muflihatul Hasanah, Koordinator Departemen Advokasi Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Departemen Advokasi itu adalah media atau cara yang digunakan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan pemberian dukungan aktif sesuai dengan keakuratan informasi. Tugas dari Departemen Advokasi itu sendiri adalah memperjuangkan hak mahasiswa Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Departemen Advokasi memiliki 2 program kerja, yaitu latihan dasar organisasi dan HMTK Muda. Latihan dasar organisasi memiliki tujuan yaitu melatih kepemimpinan dasar secara terpadu, penanaman sikap mandiri, tanggung jawab, dan memiliki rasa yang kuat sebagai calon pemimpin. Terus yang selanjutnya adalah menerapkan keaktifan dalam berorganisasi, dan yang terakhir adalah memahami arti pentingnya berorganisasi. Tujuan dari HMTK Muda yang pertama adalah lebih mengenal struktur himpunan mahasiswa teknik kimia, dan yang kedua adalah mengarahkan keminatan calon pengurus himpunan teknik kimia. Departemen Advokasi memiliki staf dan anggota muda. Stafnya yaitu Nova Ragil S,
Afifah Lis Apriliani, Novi Astuti. Anggota mudanya yaitu Hani Nur Hanifah, Eran Dias Ramarta, Moh Ikhwan Fauzi, Henti Yulianti. Saya, Gali Setio Bambudi, di Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai Koordinator Departemen Hubungan Masyarakat. Hubungan Masyarakat atau Humas merupakan departemen yang membawahi kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat, misalnya pendelegasian. Humas juga sebagai sarana penghubung antara lembaga dan birokrat, baik dalam maupun luar kampus yang terkait hubungan kerjasama. Program kerja yang dimiliki Humas adalah Mini Magazine. Mini Magazine adalah majalah tahunan yang diterbitkan oleh Humas yang berisi seluruh kegiatan Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Purwokerto selama 1 periode. Departemen Hubungan Masyarakat memiliki staf dan anggota muda. Stafnya antara lain Sela Nur Azizah, Hargianti, Anissa Ayu Setiaputri. Anggota muda antara lain Putri Eka Puspaningrum, Metasia Sekar Arum Talma Hartono, Nadia Amalia Syahida, Nur Azizah, Humul Farida. Perkenalkan, nama saya Muhammad Beren Ramadan sebagai Koordinator Divisi Riset dan Teknologi HMTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Apa itu Divisi Riset dan Teknologi? Divisi Riset dan Teknologi adalah divisi yang lingkup kerjanya berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Tujuan dari Divisi Ristek HMTK UMP adalah untuk mewadahi mahasiswa khususnya Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Purwokerto guna mengembangkan nilai-nilai yang didapat selama perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Yang kedua yaitu untuk memudahkan mahasiswa Teknik Kimia UMP dalam kegiatan pembelajaran selama perkuliahan. Yang ketiga adalah untuk memberikan informasi seputar lomba-lomba, contohnya lomba-lomba terkait karya tulis dan sebagainya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Divisi Ristek mempunyai 3 proker utama. Yang pertama yaitu pelatihan karya tulis. Yang kedua yaitu pembuatan produk. Dan yang ketiga yaitu program kerja yang terbesar dalam Teknik Kimia UMP adalah KECO atau Chemical Engineering Annual Competition. Pelatihan karya tulis seperti namanya ini adalah sebuah program kerja dengan sasaran utama yaitu mahasiswa Teknik Kimia UMP untuk mempersiapkan dan lebih memantapkan mahasiswa supaya mendapatkan hasil yang maksimal dalam segala kegiatan lomba karya tulis. Yang kedua yaitu program kerja KECO, yaitu program kerja yang melibatkan kalangan SMA dan kalangan mahasiswa seluruh Indonesia. KECO terakhir kami berhasil membuat dalam lingkup nasional dan semoga kedepannya dengan kepemimpinan teman-teman mampu menciptakan KECO yang lebih baik lagi ke depannya. Yang ketiga yaitu pembuatan produk. Pembuatan produk kali ini sasaran utamanya yaitu mahasiswa Teknik Kimia dan masyarakat. Jadi kita akan mensosialisasikan atau mempraktekkan ataupun mengajarkan kepada sasaran mahasiswa Teknik Kimia ataupun masyarakat bagaimana cara membuat produk yang baik dan dapat berfungsi ataupun berguna bagi kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Departemen Riset dan Teknologi memiliki staf dan anggota muda. Staf pertama yaitu Ricky John Sitanggang, staf kedua Gika Anissa Selviana, staf ketiga Anissa Faustina Adewi Bawani, staf keempat Desti Ekasari, dan anggota muda pertama yaitu Alia Ciptanti Arumsari, anggota muda kedua Alda Rosalita, anggota muda ketiga Eko Priyono, dan anggota muda keempat
Muhammad Fikri S. Kenalkan, saya Sigit Dimas Prasetyo, Koordinator Departemen Minat dan Bakat Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Departemen Minat dan Bakat Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Purwokerto mempunyai 2 tugas pokok. Yang pertama adalah mendata semua minat dan bakat mahasiswa Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan yang kedua adalah menunjuk delegasi untuk kegiatan-kegiatan perlombaan yang ada di ruang lingkup universitas dan luar universitas. Departemen Minat dan Bakat mempunyai 3 program kerja. Yang pertama adalah Ciring Gotaap. Ciring Gotaap adalah perlombaan yang dikhususkan untuk mahasiswa Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Purwokerto di bidang olahraga dan juga pentas seni, yang nantinya di penghujung acara ada semacam acara malam puncak untuk mengumumkan juara dan juga sekaligus ajang silaturahmi untuk mahasiswa Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan dosen-dosen. Yang kedua adalah keolahragaan dan juga kesenian, di mana Departemen Minat dan Bakat memfasilitasi kegiatan keolahragaan seperti futsal, catur, dan badminton. Dan juga dalam kesenian, Departemen Minat dan Bakat memfasilitasi untuk mahasiswa Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Purwokerto dalam latihan band, vokal, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah papan kreasi, di mana Departemen Minat dan Bakat memfasilitasi untuk mahasiswanya berkreasi dalam seni tulis dan seni gambar. Departemen Minat dan Bakat Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Purwokerto memiliki staf dan anggota muda. Staf Departemen Minat dan Bakat Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Purwokerto diantaranya adalah Ahmad Basori, Nurul Prasetyo, Riyadi Sofwan Hidayat, Anissa Nida Nur Hidayah, dan Liana Anggraeni. Dan anggota muda Departemen Minat dan Bakat Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Purwokerto diantaranya adalah Mahfudian Sodik, Renaldi Kuntara, Elia Trisnawati, Dwi Nugraheni, Maulani Mustolidah, Rizka Anissa Wahyadi, Anita Nur Iklimah, Lydia Septi, Puspita Ningtyas. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah. Saya adalah koordinator Divisi Pengabdian Masyarakat. Divisi Pengabdian Masyarakat adalah divisi yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri dan keilmuan mahasiswa Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang diaplikasikan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan guna memberi kontribusi bagi kehidupan masyarakat. Program kerja Divisi Pengabdian Masyarakat. Yang pertama, penanaman pohon. Penanaman pohon ini adalah suatu kontribusi kami untuk melestarikan lingkungan guna mengurangi global warming. Dan yang kedua adalah kegiatan Bina Desa. Bina Desa adalah kegiatan yang berfokus pada kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat secara langsung. Nah, saat ini kegiatan Bina Desa terfokus pada desa-desa yang berada dalam Kabupaten Banyumas. Dan program kerja ketiga adalah One Day with Difabel. One Day with Difabel ini merupakan program kerja kita sebagai kontribusi kepada anak-anak disabilitas. Kita akan bermain bersama mereka dan belajar bersama mereka. Tentunya kita akan menyemangati mereka agar mereka semangat untuk menggapai mimpi. Departemen Pengabdian Masyarakat memiliki staf dan anggota muda. Stafnya yaitu Sharon Liana Saputri, Rahma Falah Maulidina, Siska Febriani, Muhammad Aryesta Prabowo. Anggota mudanya yaitu Delia Dwi Lani Vihasari, Farandina Zahra Agisti, Rafael Setio Wungguli. Perkenalkan, saya Hana Syifa Fadila, Koordinator Kerohanian HMTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kerohanian merupakan divisi yang mewadahi kegiatan rohani maupun sosial yang bertujuan untuk membentuk pribadi yang senantiasa beriman
bertakwa kepada Allah, serta memiliki budi pekerti dengan prinsip kekeluargaan dan kebersamaan. Program kerja dari Departemen Kerohanian sendiri ada kajian, pengajian akbar, pelatihan Al-Quran, dan target mentor. Departemen Kerohanian memiliki staf dan anggota muda. Staf dari Departemen Kerohanian yang pertama, Asifa Madani Aulia, yang kedua, Rizka Rimatunisa, yang ketiga, Dian Ashkariah Mauroh, dan yang keempat, Nisa Nurfadillah. Adapun anggota muda dari Departemen Kerohanian, yang pertama, Adlina Fitri, yang kedua, Anas Faturrahman, dan yang ketiga, Saad Ubaidillah. Hola kawan-kawan sekalian, perkenalkan, nama gue Rendit Berliawan, biasa dipanggil Rendit. Di sini gue sebagai Kepala Departemen Bina Usaha. Departemen Bina Usaha atau yang biasa disebut BINUS merupakan departemen yang bergerak di bidang usaha untuk mencari sokongan dana sesuai dengan namanya. Dana yang terkumpul tadi kemudian digunakan untuk kesejahteraan HMTK itu sendiri, mulai dari sarana dan prasarana, membantu berlangsungnya kegiatan atau program kerja, dan lain sebagainya. Buat kalian yang punya ide kreatif untuk nambah uang jajan, bisa banget disalurin di sini, karena kita punya koperasi teknik kimia atau disingkat KOTK, di mana produk-produknya berasal dari mahasiswa teknik kimia itu sendiri. Nah, Departemen BINUS juga bekerja sama dengan instansi-instansi lain untuk memenuhi tugasnya lewat program kerja pembukuan sponsorship. Nah, program kerja lainnya dari Bina Usaha adalah pelatihan sponsorship, di mana menjalin kerjasama dengan instansi lain merupakan hal yang penting. Maka dari itu, Bina Usaha ingin membentuk kader-kader mudanya agar dapat menjalin kerjasama dengan instansi luar supaya roda organisasi di HMTK ini tetap berjalan. Departemen Bina Usaha merupakan departemen termuda yang dibentuk pada kepengurusan periode 2017-2018. Ya, masuk ke perkenalan dari divisi Bina Usaha atau yang biasa kita nyebut tuh Departemen Pencari Cuan sih. Lalu staf gue yang pertama ada Adiat Manadif Salsabila, asal daerah Banyumas, angkatan 2018. Staf yang kedua ada Tia Anggraini, asal daerah Cirebon, angkatan 2018. Kemudian ada anggota muda gue yang pertama ada Fajar Bagas Firmansyah, asal daerah Ciamis, angkatan 2019. Anggota muda yang kedua Putri Rizky Nada Salsabila, asal daerah Tegal, angkatan 2019. Anggota muda yang ketiga ada Zahwa Kinanti, asal daerah Banyumas, angkatan 2019. Anggota muda yang keempat ada Diah Ayu, asal daerah Cilacap, angkatan 2019. Anggota muda yang kelima ada Dinda Mariam Namira, asal daerah Brebes, angkatan 2019. Kemudian yang terakhir, anggota muda ada Muhammad Fadlur Rahman, asal daerah Cilacap, angkatan 2019. Sebenarnya asal daerahnya mungkin bukan Cilacap kali ya, Rahman. Dari Brunei kayaknya. Teknik kimia UMP